Saya Rahmat Magafira, ini MF1B018081. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya, yaitu tugas besar dari mata kuliah Instalasi Penerangan dan Tenaga Listrik, jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram. Di sini tugas besarnya mengenai rencana instalasi penerangan Gedung B MTS NW Kota Raja. Berikut merupakan denah dari rencana instalasi listrik Gedung BMTS NW Kota Raja. Berikut ini merupakan denah bangunannya, di mana Gedung BMTS NW Kota Raja ini terdiri dari 4 lantai. Namun pada tugas rencana instalasi listrik ini saya hanya menggunakan 2 lantai, di mana per lantai itu terdapat 5 ruangan. Kemudian terdapat tangga dan juga lorong. Begitu pula dengan lantai 2-nya, sama seperti lantai 1-nya. Kemudian yang terpenting dalam rencana instalasi listrik ini yaitu perhitungan iluminasi tiap ruangan yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan tabel tingkat pencahayaan rata-rata, redrenasi dan temperatur warna yang direkomendasikan secara standar. Dikarenakan di sini saya menghitung, yang pertama saya hitung itu ya mengenai ruangan kelas. Di sini indeks tingkat pencahayaannya sebesar 250. Itu adalah tingkat pencahayaan standar ruangan kelas sesuai dengan tabel yang direkomendasikan. Kemudian di sini untuk ruangan kelasnya itu, per ruangan kelas itu panjangnya sebesar 9 meter dan lebarnya 8 meter, sehingga didapatkan luasnya sebesar 72 meter persegi. Di mana pada ruangan kelas ini saya berencana menggunakan amatur langit-langit dengan jenis lampu 2 TL 40 watt. Di mana maksud dari 2 TL ini yaitu satu fitting itu terdapat satu titik lampu itu terdapat 2 fitting lampu TL. Berikut merupakan tabel efisiensi armatur penerangan dari lampu TL 40 wattnya. Ini merupakan sudah standar, dimana dilihat di sini K itu merupakan indeks penerangannya. Kemudian faktor-faktor refleksi yang di sini dapat dilihat juga pada tabelnya. Nah, yang tak kalah penting itu tinggi penerangannya, di mana ruangan kelas ini tinggi bersihnya itu ya sekitar 4 meter. Dikarenakan lampunya dipasang pada langit-langit dan berada pada bidang kerja kira-kira 0,8 meter, sehingga tinggi bersih yang kita gunakan itu dikurangi dengan bidang kerjanya, di mana bidang kerjanya sebesar 0,8 meter, sehingga didapatkan tinggi bersihnya itu sebesar 3,2 meter. Kemudian di sini perhitungan indeks ruangannya dapat dilihat. Rumusnya itu indeks ruangan sama dengan panjang kali lebar dibagi dengan tinggi dikalikan dengan panjang tambah lebarnya. Kemudian didapatkan indeks ruangan sebesar 1,32. Kemudian efisiensi penerangan ini didapatkan dari tabel 2 yang sudah ditampilkan. Nah, dikarenakan indeks ruangannya itu sebesar 1,32, berada di antara indeks ruangan standar efisiensinya, yaitu berada di antara nilai indeks ruangan 1,2 dan 1,5, sehingga didapatkan nilai efisiensi pertamanya itu sebesar 0,47 dan nilai efisiensi keduanya itu sebesar 1,5 sesuai dengan tabel efisiensi armatur penerangan lampu TL 40 wattnya. Kemudian di sini dapat kita lihat efisiensi penerangannya, sehingga untuk menentukan nilai efisiensi ruangan yang sebenarnya itu didapatkan 0,486 sesuai dengan rumus yang tertera di sini, di mana rumusnya itu nilai efisiensi yang digunakan pada ruangan
yang mau digunakan pada ruangan sama dengan nilai efisiensi pertama yang didapatkan dari nilai indeks ruangan pertama, indeks penerangan pertama. Dapat dilihat di sini rumusnya, efisiensi indeks ruang pertama, indeks penerangan pertama ditambah indeks penerangan ruangan yang kita hitung dikurangi dengan indeks ruangan pertama dibagi dengan indeks indeks penerangan kedua dikurangi dengan indeks penerangan pertama dikalikan dengan nilai efisiensi penerangan kedua dikurangi dengan nilai efisiensi penerangan pertama, sehingga didapatkan di sini nilai efisiensi ruangan yang kita butuhkan itu sebesar 0,486. Kemudian flux cahaya yang diperlukan untuk ruangan kelas itu sebesar 250 lux sesuai dengan tabel pertama yang tadi. Nah, di sini juga faktor depresinya itu sebesar 0,8 untuk pemakaian barunya. Dapat dilihat untuk menentukan nilai fluxnya. Di sini rumusnya itu nilai intensitas dikalikan dengan luas ruangan yang kita mau hitung dibagi dengan nilai efisiensi ruangan dikalikan dengan faktor depresinya, sehingga didapatkan di sini nilai dari flux cahaya yang diperlukan yaitu 41.604,611 lm. Nah, di sini kita menentukan flux cahaya ini digunakan untuk menentukan titik-titik lampunya berapa pada ruangan sebesar dengan luas 72 meter persegi. Kemudian dapat kita lihat spesifikasi dari lampu TL 40 wattnya untuk menentukan nilai dari lumens dari lampu TL 40 wattnya. Di sini nilai lumensnya itu sebesar 4.800 lm. Kemudian flux cahaya lampu yang tadi dapat kita lihat pada gambar ini. Untuk lampu TL 40 watt sendiri memberikan 4.800 lumen. Namun dikarenakan pada rencana saya seperti yang tadi, yaitu menggunakan lampu 2 kali TL, sehingga nilai lumensnya itu dikalikan 2 untuk menentukan satu titik lampunya, sehingga nilai lumens yang dihasilkan dari lampu TL 40 watt ini sebesar 9.600 lumens, sehingga jumlah titik lampu yang kita cari dapat dilihat di sini. Nilai dari flux cahaya total yang tadi dibagi dari nilai dari flux cahaya lampunya tersendiri. Namun untuk nilai dari flux cahaya lampu ini berbeda tiap merek lampu. Di sini saya rencananya menggunakan lampu Philips TL 40 watt. Kemudian setelah perhitungan dilakukan di sini untuk efisiensi penerangan ruangan kelas dengan ukuran 72 meter persegi diperlukan 4 titik lampu, di mana 4 titik lampu ini menggunakan 2 kali TL, sehingga jumlah lampunya yang diperlukan yaitu 8 lampu. Dikarenakan per fitting itu ditaruh 2 lampu TL. Hasil perhitungan penerangan gedung B MTSNW Kota Raja dapat dilihat di sini, di mana semua kelasnya itu sama menggunakan lampu 2 kali TL 40 watt. Namun di sini terdapat kesalahan karena sebelumnya saya merencanakan menggunakan 28 watt, namun membutuhkan titik lampu yang cukup banyak, sehingga saya mengubah daya dari lampu TL itu untuk menentukan titik lampu yang lebih sedikit. Kemudian di sini nilai dari ruang kelas lantai 1 maupun lantai 2 itu sama,
Begitu pula dengan lorongnya, lorong 1 dengan lorong lantai 2 sama, menggunakan lampu SL. Berikut merupakan tabel efisiensinya ya. Di sini dapat dilihat seberapa total lumen yang dibutuhkan dan titik lampunya. Kemudian total dayanya itu sebesar 3452 watt. Kemudian dikarenakan ruangan itu membutuhkan kontak-kontak ya, baik kontak-kontak biasa maupun kontak-kontak khusus, di mana biasanya kontak-kontak biasa itu untuk menghubungkan alat elektronik ke sumber listrik, baik seperti laptop maupun monitor. Kemudian untuk kontak-kontak khusus ini seperti AC, kipas, dan lainnya. Per kelas itu KKB-nya 1 dan KKK-nya itu 1. Sehingga total daya seluruhnya dari gedung B itu, total daya untuk kontak-kontak biasa dan kontak-kontak khusus pada gedung B MTS NW Kota Raja itu sebesar 10.000 watt. Kita lanjut ke perhitungan kebutuhan maksimumnya. Jumlah kebutuhan maksimum pada suatu gedung merupakan jumlah daya yang diperlukan untuk suatu instalasi gedung dan cadangan yang dipersiapkan jikalau ada penambahan beban, di mana rumus kebutuhan maksimumnya itu sama dengan daya total penerangan plus daya kontak-kontak biasa dan daya kontak-kontak khusus ditambah daya cadangan, di mana daya cadangan ini merupakan 10% dari daya total penerangan ditambah daya dari kontak-kontak biasa dan daya kontak-kontak khusus, sehingga didapatkan di sini kebutuhan maksimumnya itu sebesar 14.797,2 watt. Kemudian untuk pemilihan kapasitas pengaman MCB dan MCCB-nya dapat dilihat di sini cara penentuannya, yaitu beban maksimum rangkaian akhir dibagi dengan tegangan sistem pol dikalikan dengan faktor dayanya. Untuk mencari nilai kapasitas pengaman rangkaian induknya dapat dihitung dengan beban total seluruh pasanya dibagi dengan akar 3 dikalikan dengan 380 dikalikan dengan faktor dayanya. Kemudian untuk menentukan pengaman MCB-nya, di mana di sini menggunakan per lantai itu menggunakan 1 MCB rencana saya. Kemudian didapatkan kapasitas arus pada lantai 1 itu sebesar 35 ampere, dapat dilihat di sini. Didapatkan dari daya per lantainya ya. Daya lantai 1 itu, total daya dari lantai 1 itu sebesar 6.726. Kemudian dibagi dengan tegangan dikalikan dengan faktor daya sehingga mendapatkan 35 ampere. Sehingga dibutuhkan kapasitas pengaman itu sebesar 35 ampere. Mohon maaf di sini agak tipu. Kemudian untuk kapasitas pengaman MCB pada grup selanjutnya itu dapat dilihat pada tabel ini, sama ya, karena lantai 1 dan lantai 2 itu sangat mirip, tidak ada yang membedakan. Grup di sini yaitu lantai 1 dan lantai 2-nya. Kemudian di sini kita menentukan MCB 3 fase atau MCCB-nya, di mana kapasitas pengaman induk dengan total daya 14.797,2 watt, yaitu daya total grup dikalikan dengan faktor keserempakannya. Nah, faktor keserempakannya ini kira-kira diasumsikan itu sebesar 0,9, sehingga didapatkan kapasitas pengaman induknya yaitu sebesar 13.317,48 volt ampere. Sehingga didapatkan arus nominal pada lantai 1 maupun lantai 2
yaitu sekitar 20,28 ampere, sehingga di setting pengaman panel lantai itu yaitu panel 3 fase 25 ampere. Kemudian di sini perhitungan pemilihan kapasitas KHA dan jatuh tegangannya yang diizinkan dapat dilihat di sini. Yang diizinkan itu sebesar 37,36 ampere, sehingga kita membutuhkan kabel NIM 3 kali 6 mm persegi. Berikut merupakan single line diagram dari panel kontrolnya, kemudian ke beberapa MCB, dikarenakan di sini pada gedung B ini dua lantai ini menggunakan 2 MCB, per lantainya ada 1 MCB dengan kapasitas MCB-nya itu, batas ukur MCB-nya itu sebesar 35 ampere ya, dengan kabel menggunakan kabel NIM 3 kali 6 mm persegi. Per lantai itu daya totalnya itu sebesar 6726. Kemudian didapatkan arus nominalnya itu sebesar 33,96 ampere. Dimana kalau menggunakan MCB itu kita harus menggunakan MCB yang lebih, nilai arus yang lebih besar daripada arus nominal yang kita hitung. Dimana dikarenakan di sini arus nominalnya sebesar 33,96 ampere, maka saya menggunakan MCB dengan kapasitas 35 ampere. Untuk MCB utamanya itu menggunakan kapasitas 3 kali 50 ampere. Berikut merupakan tabel standar pengkabelan dari PLN. Dapat dilihat di sini, dikarenakan tadi kapasitas MCB-nya itu sebesar 35 ampere, maka di sini menggunakan kabel NIY atau NIM dengan ukuran kabel sebesar 3 kali 6 mm persegi. Di sini merupakan daya maksimum dari kabelnya, tahanan kabelnya. Tabel ini merupakan kabel minimal dari standar PLN-nya. Jadi kalau kita ingin membuat instalasi yang bagus, kita juga harus memperhitungkan beban instalasi dari gedung yang mau kita buat, sehingga kita dapat menentukan kabel yang pas, yang tepat, yang aman untuk instalasi yang kita gunakan pada suatu ruang atau suatu gedung. Nah, jatuh tegangan yang diizinkan adalah kurang dari 10% dari tegangan. Jatuh tegangan yang diizinkan itu adalah kurang dari 10% dari tegangan yang diizinkan, di mana tegangan yang diizinkan pada ruang kelas ini sebesar 220 volt, sehingga jatuh tegangan yang diizinkan itu sebesar 198 volt. Perhitungan pemilihan kapasitas busbarnya dapat dilihat di sini, di mana beban terpasangnya itu didapatkan nilai dari total beban dikalikan faktor keserempakannya itu, di mana total beban sebelumnya itu yaitu sebesar 14.797,2, sehingga dikalikan dengan 0,9, sehingga di sini beban yang terpasang itu sebesar 12.934,8 volt ampere. Kemudian daya yang diajukan ke PLN untuk penyambungannya sebesar 20.000 volt ampere. Nah, untuk pengamannya itu arus nominalnya itu sebesar 21,83 ampere, sehingga di setting pengamal panel utamanya itu yaitu 3 fase sebesar 25 ampere. Setelah melakukan perhitungan dan menentukan titik-titik lampunya, di sini saya mendapatkan
peruangan itu menggunakan 2 kali lampu TL 40 watt, didapatkan jumlah titik lampunya itu sebanyak 4 titik. Di sini saya menggunakan saklar ganda untuk switch on dan switch off dari lampu TL 40 wattnya. Kemudian terpasang peruangan itu lampu TL 40 watt sebanyak 8 lampu TL. Kemudian untuk lorongnya itu menggunakan lampu SW sebesar 40 watt, dimana setelah melakukan perhitungan untuk nilai efisiensi penerangan yang bagus pada lorong dari lantai pertama ini, yaitu menghasilkan 6 titik lampu SL 20 watt. 20 watt. Kemudian tangga menggunakan lampu SL juga, dimana dana instalasi lantai 1 ini, lantai pertama pada gedung BMTS NW Kota Raja itu sama persis dengan lantai keduanya. Namun masing-masing lantai ini terdapat masing-masing MCB juga sebagai pengamannya. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya tarik pada tugas besar saya yang pertama, yaitu daya total pada gedung BMTS NW Kota Raja lantai 1 dan lantai 2 adalah 6.726 watt dan daya sebesar 10% dari daya total gedung, sehingga menghasilkan 1345,2 watt, sehingga total daya pada gedung BMTS NW Kota Raja sebesar 14.979,2 watt. Ini didapatkan dari jumlah total dari daya gedung B tersebut, di mana pada lantai 1 ditambah dari daya lantai 2 ditambah dengan 10% dari daya total gedung, sehingga menghasilkan total daya pada gedung BMTS NW Kota Raja ini adalah sebesar 14.979,2 watt. Sehingga daya yang dibutuhkan dari PLN itu penyambungannya sebesar 20.000 volt ampere. Kemudian dari perhitungan pengaman MCB yang tepat, di mana masing-masing lantai itu terdapat 1 MCB dengan pengamannya sebesar 35 ampere. Kemudian kabel penghantar yang digunakan itu tergantung dari seberapa besar daya mengalir pada ruangan atau gedung yang kita rencanakan instalasinya, di mana pada gedung B ini setelah melakukan perhitungan penentuan jenis kabel yang tepat, di mana di sini saya menggunakan jenis kabel NEM dengan ukuran 3x6 mm persegi. Untuk pemilihan kabel penghantar sebaiknya kita lihat terlebih dahulu dari tanda pengenal yang tertera pada kabel tersebut. Sesuai dengan PL 2000, semua penghantar yang digunakan harus dibuat dari bahan yang memenuhi syarat sesuai dengan tujuan dan penggunaannya, serta telah diperiksa dan diuji menurut standar penghantar yang dikeluarkan atau diakui oleh instansi berwenang. Itu tadi sekilas laporan saya tentang tugas besar mata kuliah instalasi dan penerangan listrik jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.